Om Ded, kurang jantan apa? Gua kalau nggak suka sama orang, gua akan ngomong, lu nggak akan berani dia datang ke tempat gua. Terus lu minta Sherlock. Gua minta Sherlock lah. Dikasih, nanya lagi. Mungkin mau nganter. Tahan dulu, nanya jam berapa mau datang. Serius. Mau gua kasih lihat. Ini Novi makan duitnya Agus. Iya. Ya kan? Atau apakah Novi menggelapkan duitnya Agus? Oke. Atau memang Agus yang salah? Ini yang gue mau tahu. Menurut lu gue takut penjara? Gua jadi bagian dari itu kalau gue di dalam. Kalau dia di dalam, apa yang akan terjadi sama dia? 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Lu tuh memang bego. Lebih ke brengsek ya. Belum mulai dia udah ketawa. Gue seneng banget kalau bisa bikin lu ketawa, sumpah. Semua yang gue lakukan kemarin itu adalah untuk bikin lu ketawa. Gua kan udah chat lu dari awal deh. Lu ngapain? Jalan-jalan, silaturahmi, mencari ilham, ya kan? Begini, masalahnya kan gue nih kan gak punya kesibukan di militer ya. Iya betul. Jadi gue harus punya kesibukan yang lain ya. Oh iya betul. Cobalah saya main-main sama pengacara gitu kan. Pengen belajar hukum juga, pengen tahu sudut pandang. Jadi ya terjadilah hal-hal seperti itu ya. Iya. Saya mohon maaf sekali lagi nih. Tapi kan saya udah chat kamu. Iya. Dan nggak usah kamu ya, aku kau aja udah. Bukan nanti bilang kau aku kenal. Enggak lah, aku enggak sesensitif itu. Enggak gitu iya, ya. Jadi buat nggak tahu tuh gue pernah chat-chatan sama dia. Lu jangan cerita, tadi pikir kita pacaran ya kan. Iya, nggak usah, nggak perlu itu ya. Itu urusan pribadi ya. Oh, goblok banget ini podcast ngapain sih? Iya. Oke lah, yuk serius ya. Iya, gimana? Jadi setelah gua podcast sama Pak Farhad Abbas. Oh udah. Iya. Udah. Menurut dia itu dipermalukan ya. Ya, ini maaf Pak Farhad kalau saya salah ngomong ya. Saya mah takut hukum, ya kan, apalagi Anda pengacara yang besar. Jadi Anda itu mempermalukan tuh yang pertama. Karena lu datang ke tempatnya dia. Gue udah nanya, kok bisa datang dia? Ya kan? Kata dia, lu minta Sherlock. Iya. Gue bilang, kenapa lu kasih? Ya orang minta Sherlock. Tapi dia datang tiba-tiba. Ya kan minta Sherlock Pak. Udah pasti datang. Gitu, kan? Iya. Tapi lu datang, lu bawa kamera, dan lu sifat lu tuh angkuh. Oke. Angkuh gitu. Terus diajak salaman nggak mau. Terus lu bawa suku, badik lah, apalah. Oke. Gue udah nanya tuh, padahal dia bilang pukul tuh PKL kata dia. Dia bilang gitu. Iya. Ini apa? Pekerja. Praktek kerja lapangan. Bando. Bando tuh apa ya? Anti dosa gitu. Dia punya singkatan banyak sih. Iya. Hajar barisan tuh, anti dosa. Barisan anti dosa. Iya, barisan anti gitu. dosa. Hajar tuh hukum jamin rakyat. Terakhir dia kasih gue itu tuh. Iya betul. Itu yang bikin gue pulang sih. Iya. Iya benar, karena beres. Iya, gue taunya Hajar di KBBI dipukul. Iya, gue taunya pukul tuh ini apa? Pedagang kaki lima. PKL. Iya, dia punya singkatan dia sendiri lah gitu. Gue bilang tae kan bahasa Koreanya. Bahasa Korea. Bagus. Bahasa daerah itu, kalau bahasa Korea itu the great. The great. Kalau bahasa daerah itu Toraja, ada juga Bugis, itu artinya tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi dia pengen mengubah kata itu menjadi tai. Padahal lu tulisnya tae. Dia ingin membuat itu menjadi kotoran. Oke. Jadi saya bilang gini, kalau dia mengubah itu jadi kotoran, semua bahasa-bahasa yang sudah ada di daerah atau di Korea ini dia harus berubah menjadi kotoran ini. Dan saya nggak tahu nih orang-orang setuju nggak, ya kan? Iya. Jadi saya pikir jangan. Apalagi lu baru pulang dari Korea ya. Masih kebawa tuh Korea-Koreanya kan. Iya, di imigrasi gue bisa ditangkap nanti. Kenapa kamu rubah kata tae ini menjadi kotoran? Sintayong itu bisa ada itunya loh. Iya, kalau dirubah bisa ada itunya. Kita jangan lakukan itu. Itu perbuatan tidak bijaksana loh. Sintayong. Iya benar. Jangan. Oke. Tapi itu kata dia ya. Iya. Terus ya gua tanya,
Gue tanya, gue mau fokus ke yang serius-serius aja di Den. Lu ya ada bercanda ya? Iya. Enggak, memang menurut gue jujur ya sebagai teman ya, menurut gue sih lu ke Farhad salah sih sebenarnya. Wah, makasih banget nih. Ya, Coba kasih tahu gue salahnya di mana biar gue belajar. Nggak penting. Oke, sangat menginspirasi ya. Iya. Menurut lu kemarin lu kan udah ngobrol nih sama Bang Farhad, oke? Menurut tanggapan lu pribadi, dia dengan semua penjelasannya apa? Oke. Pribadi ya. Jadi kemarin apapun yang dia omongin itu gue iakan, tapi gue sangkal juga. Apa yang lu sangkal? Ya contohnya kalau di Sherlock datang ya nggak salah dong, Denny-nya gitu kan. Terus kalau ngomong tai dan sebagainya, gue bilang lah kalau gue bercanda sama orang juga asu, gue bilang gitu. Gue sama Denny juga suka kata-kataan gitu kan. Berarti kalau lu tersinggung lu nggak deket. Enggak sih memang. Ya udah gue belain juga. Nah. Ya tapi kan tae kan bisa, kalau Denny ngomong tae terus lu ngomong hajar, apa bedanya? Terus dia bilang gue punya singkatan, ya dia juga punya arti. Bedanya apa kalau kayak gitu? Ini ngapain? Dan Denny kan udah pulang. Nah dia bilang lu nggak mau salaman. Mau. Dia bilang akhirnya mau kan? Mau salaman kan, dia bilang mohon maaf lahir batin. Oh yaudah. Tapi dia bilang juga kan pada saat di video itu berarti boleh dong saya tetap jalan secara hukum, tuh ada tuh di videonya tuh kan? Oh boleh, kalau misalnya dia kan bilang sama gue. Jadi kalau gue bilang lu Densu tai, lu marah nggak? Gue bilang enggak. Jadi boleh dong gue tuntut lu secara hukum, boleh, silakan aja. Oke. Iya kan itu hak dia. Hak dia benar. Masa gue harus ngemis? Jangan dong, jangan hukum saya. Itu kan pola yang selalu dia bangun untuk supaya orang itu ikut apa yang dia mau. Oke. Tapi Dan, gue tuh ada dua masalah di sini. Iya. Yang kedua tuh nanti kita akan bicara tentang Novi dan Agus. Iya, oke. Karena jujur aja gue masih bingung, ini Novi makan duitnya Agus. Iya. Ya kan? Atau apakah Novi menggelapkan duitnya Agus? Oke. Atau memang Agus yang salah? Ini yang gue mau tahu. Oke. Tapi nanti. Oke. Nanti dulu. Oke. Yang pertama dulu deh. Ya. Oke. Lu ngapain ke sana? Jadi gue jelasin dulu ya kronologi dari versi gue, boleh dong ya. Boleh. Jadi pada suatu hari adalah podcast antara Agus dengan gua. Oke. Kemudian terjadi babak kedua. Setelah itu lanjut di luar. Saya sudah tidak ikutan. Tiba-tiba masuklah Bang Farhad bersama dengan timnya. Oke, kemudian tiba-tiba dia nelpon gua. Siapa nih? Bang Farhad. Nelpon. Bro, bla bla bla, gue Farhad gini-gini. Iya siap. Terus gue bilang ada apa? Jadi kan gini nih, Novi tuh kan begini, begitu, begana, begini, begitu. Ya gue denger dong ya. Nah menurut gue dia tuh begini, begitu, begini tuh. Oke. Kata dia lu setuju? Apanya? Kata dia lu mau membantu dia? Iya, gue mau membantu dia saat itu untuk mediasi. Oke, saya tampung semua, saya bantu mediasi ya, gitu. Tapi tidak usah bawa kamera. Wah nggak bisa dong bro, mesti bawa kamera sebagai barang bukti. Gini aja, saya sediakan kamera dari saya, tapi saya tidak naikin. Nanti kalau sudah terjadi persetujuan, ambillah tuh filenya untuk kebutuhan kalian. Oh ya udah, oke deh kalau begitu. Tiba-tiba akhirnya karena dia mau datang juga dari pihak Novinya ngerasa loh, kok ini jadi ada pengacaranya, bukannya kan harusnya antara Novi dengan keluarga Agus saja. Jadi dia kayaknya nanti dulu deh bang. Ya gue ngerti juga gitu kan. Karena posisinya dia udah dilaporkan di polisi waktu itu gitu. Ngerti kan? Iya. Jadi gue pikir oh ya udah, tidak terjadilah mediasi itu. Gak jadi tuh ya. Kemudian agak bete lah nih sepertinya Bang Farhad ini. Kemudian dia udah mulai sering bawa nama gue nih. Nah pada saat dia ketemu gue, telepon gue pertama, di situ dia sempat bicara sama gue dan bertanya. Orang mana bang? Kata dia, saya orang Makassar, saya bilang. Yang ngomong ini siapa? Farhad. Oh saya orang Bugis. Oh ya saudara kita berarti. Karena tujuan dari obrolan itu adalah menyatukan pemikiran toh. Jadi kan kalau udah bawa suku kayak gitu kan, gue pikir ya kita sama-sama memegang prinsip yang sama dong ya. Kita mencari kebenaran gitu. Oke udahlah, berlanjutlah ini dramanya. Gue kan nggak ngomong komen apa-apa ya, gue cuma diem doang. Bawa nama gue. Sampai gue bilang. Nama lu tuh ngejelekin lu atau apa? Dengan tujuan untuk membuat orang itu
melihat bahwa gua nggak setuju sama Novi. Oh, berarti lu ada di sisinya Agus gitu. Iya. Penggiringan opini. Iya. Oke. Padahal jujur gue mau tanya sama lu, saat detik ini pun lu masih di tengah. Gue di tengah. Oke, belum tahu ya. Karena kalau gue mau berpihak, pasti gue akan melakukan tindakan preventif terhadap dana itu secepatnya, dan gue akan mengambil balik dana itu karena itu datang dari donatur gue. Oke. Iya. Jadi gue tidak berpihak karena memang menurut gue dari awal yang mengawal ini yayasan. Oke. Dan dia punya pertanggung jawab kepada dinas sosial. Iya. Oke. Nah, setelah itu dia kemudian mulai banyak ngirim gue WA tentang Novi. Iya. Oke. Kemudian gue melihat WA ini, terus gue melihat tendensinya ini arahnya kemana ya? Ada Novi gini, ada Novi gitu, terus Itu sampai yang bawa narkoba segala bukan sih Novi itu? itu di medianya. Di medianya, kan. Terus gue bilang, ini arahnya kemana ya? Kok jadi personal ya? Kok jadi ke pribadi orang ya? Tiba-tiba pribadi gue dia sikat. Apa dia? Dia bilang, Densu itu dia begini. Densu itu tidak berpihak pada Novi. Densu itu tahu kalau Novi itu begini. Nggak pernah gue ngomong gitu. Yang ada dia menjejalkan gua tentang hal itu untuk meyakinkan gua bahwa Novi itu seperti apa yang diasumsikan. Kemudian gue bilang sama dia, kalau lu bisa membuktikan itu benar, sini, datang ke gua. Gue bantu lo. Fair dong gue, harus ada data dan fakta. Tapi kalau lu nggak bisa buktikan itu benar, lu nggak boleh kayak gitu. Karena ini udah ranah ke pribadi orang. Lu mainnya di substansi dong. Masalahnya kan masalah donasi. Kenapa jadi ke area pribadi? Gue ngomong loh sama dia. Keluarlah video itu. Dia ngomong begitu. Orang bertanya sama gue. Gue kan ditekin. Gue di Korea itu, Om Ded. Bang, gue gak nyangka sama lu. Lu ternyata mau ngejebak Novi. Lah, Bang, banyak bro. Terus gue lihat, ini ada apa ya? Gue cek, video itu yang dia bilang arahnya ke sana. Disitulah gue komen, Untuk videonya kan? Untuk videonya, bukan menyebut namanya ataupun personalnya. Emotikon ketawa, bukan emotikon. Oke, paham nih sampai sini? Tujuan gue menyampaikan itu. Itu bukan emotikon, itu bukan sebenarnya. Bukan. Es krim kan? Es krim coklat kan. Oh iya, yang ada matanya ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada emotikon itu, nggak ada. Ada? Nggak ada. Itu es krim ya? Itu es krim. Masa ada matanya? Oh iya. Es krim juga gak ada matanya deh. Jangan bermain kata-kata sama gue. Inilah permainan kata-kata itu yang menurut gue this is all bull. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi lu akhirnya ngomong gitu kan? Iya, dengan ketawa. Betul. Ini gue tujukan kepada semua orang yang menuduh gue bahwa gue ini mau menjebak Novi. Oke, boleh dong, itu hak gue. Artinya gue tidak bersetuju sama statement dia. Bukan untuk ngatain dia kotoran. Om Ded, kurang jantan apa? Gue kalau gak suka sama orang, gue akan ngomong, lu gue bilang, lu kenal gue lama? Iya. Menurut lu gue berani gak ngelakuin itu? Di depan mukanya? Berani. Jangan dia, kan. Makanya maksud gue rasa itu bercanda. Makanya gue bilang sama dia, gue bilang, itu kan bercanda bro. Gue bilang, kita ngomong bercanda halus lah. Iya, ya mau satir, mau apa, tapi itu bercanda, gitu loh maksudnya. Nah, terus ada yang bilang, kau ada burung kan, cabut pedangmu. Iya, itu karena setelah itu dia tidak mengkonfirmasi ke gua. Dia juga nggak nanya. Padahal nomor gua tiap hari ngirimin gua tentang Novi. Somasi Novi aja dikirim ke gua, cuy. Gua sampai bingung. Mohon maaf nih Bang Farhad, ini kayaknya salah deh Bang. Nama saya Denny Sumargo, bukan Denny Pratiwi. Saya belum jadi cewek ya, gitu. Terus dia nggak jawab. Gue jadi bingung. Gue bukan pengacaranya, kenapa dikirim ke Intinya gua? lu ngerasa diribetin. Iya, gue merasa dia ingin menarik gue ke dalam masalah ini. Oke. Ke dalam sisi dia dong. Iya. Gitu dong. Dan gue ngerasa ini udah jalannya udah nggak bagus. Kok dia nggak konfirmasi ke gue masalah ini? Nah, tiba-tiba dipancing sama wartawan, Bang, dikatain Bang, tai. Dia makan itu barang. Berani dia ngomong gitu? Saya hajar kamu. Siapa kamu? Kau pikir saya nggak berani sama kamu? Saya sekolahin mulut kamu. Gini. Berentet bro. Satu video ke video berikutnya, awalnya gue diemin. Kok ini orang kurang ajar ya? Maksudnya gini, saya tidak pernah nyerang pribadimu. Kok lu berani nantang gue di depan publik? Bro, ketika lu ditantang sama orang, nih, gue tanya, saya hajar kamu di depan publik, lu resah nggak?
Resah. Saya resah, saya takut, saya khawatir, semua jadi satu. Saya punya istri loh, saya punya anak. Istri saya lagi menyusui, dia ikut khawatir nggak? Duh, gue mau ngomong ya, tapi nanti gue jadi salah nih kalau ngomong. Iya, kita fair-fairan. Enggak, gue mau ngomong tapi nanti gue jadi salah. Gue, Khawatir nggak kira-kira? Orang normal khawatir nggak? tidak. Iya, karena tidak normal mungkin. Bukan. Ya. Apa? Ya tergantung. Kita ngomong normalnya aja, Om Ded. Gini lah, sekuat-kuatnya manusia. Berhenti kau senyum. Sekuat-kuatnya manusia, Om Ded, itu kan kita punya namanya khawatir dan resah. Ngerti nggak maksudnya? Ini dilakukan di ruang publik dengan tujuan pengancaman. Oke? Mau hajar itu pengancaman, bukan singkatan. Nggak mungkin dong. Deddy Sumargo. Tapi lu kan tahu itu. Tahan, Deddy Sumargo. Lu berani ngomong gini sama gua hukum jamin rakyat lu. Kan gue jadi gak mungkin kesana kan. Terus gini loh, awalnya gue pikir dia bercanda, Om Ded. Tapi dari intonasi dan ekspresinya, itu bukan bercanda. Lu lihat videonya. Dan sering kali dia lakukan itu di beberapa kali wawancara. Terus gue perhatiin, tendensinya ini orang udah mau ngejatuhin gue punya harga diri. Dan gue ngerasa khawatir dengan hal ini. Gue gak mau. Ini mohon maaf ya Om Ded ya. Gue bicara dari sisi normal. Gue gak mau gue dicolong di tengah jalan. Gue gak kenal dia siapa. Dan gue gak tahu dia siapa. Tiba-tiba dia nelfon gue menjelaskan ini itu. Ya gue anggap, ya gue dengerin. Kalau itu positif. Dia colong gue di pinggir jalan bisa aja. Saya ini bekas orang di jalan. Saya gak percaya siapapun. Daripada kekhawatiran ini saya simpan, saya balikkan ke media. Karena dia bicara di media. Kalau memang dia merasa bahwa dirinya itu begini, buktikan. Itulah maksud kalau ada burung cabut pedangmu. Tapi kan kalau ada burung cabut pedangnya kepotong. Bukan itu poinnya. Bukan itu adalah peribahasa kami. Bugis Makassar itu punya peribahasa bahwa kalau kamu itu memang bicara, Kalau ya intinya kalau lu jantan tunjukin gitu kan. buktikan. Oke. Kalau istilahnya. Terus dia Jadi diam nggak? kagak. Nggak akan berani dia datang ke tempat gua. Terus lu minta Nggak akan Sherlock? Gua minta Sherlock lah. Dikasih. Nanya lagi. Mungkin mau nganter. Tahan dulu. Nanya jam berapa mau datang. Serius? Mau gua kasih lihat. Dia nanya lu jam berapa mau datang? Iya jam berapa? OTW. Oke saya tunggu. Berarti undangan. Iya, gue kasih lihat lo Om Ded. Saya nggak bohong. Oke. Kalau nggak menyebarkan Tapi menurut dia data kalau pribadi. datang ngapain bawa kamera? Nah, Iya, saya datang di sana. Itu kameramen kan udah di sana. Saya bawa kamera saya sendiri sebagai dokumentasi dong. Lo tau nggak kenapa? kenapa? Orang yang suka muter balik kata-kata. Jadi harus ada bukti rekaman. Harus ada bukti rekaman. Menurut Om dia, Ded. kenapa bawa media? Media itu datang karena dia bicara di media. Jadi harus kembali ke media, Om Ded. Sekarang gini, Om Ded, kalau gua nggak datang bawa kamera, kalau gua nggak datang bawa dokumentasi ataupun ada wartawan, apa yang akan terjadi? Fair-fairan. Bisa keputar kemana-mana. Bukan hanya keputar, apa yang akan gue lakukan? Lu kenal gue udah lama kan? Ini gue ngomong serius nih. Apa yang akan gue lakukan? Ya bisa gebuk-gebukan. Bukan gebuk-gebukan, Om Ded. Ya, Kalau gebuk-gebukan terjadi pemukulan dari dua belah pihak. Ya masa lu tidak memberikan dia kesempatan mukul. Iya, ya boleh lah. Kan tujuan gue datang ke sana kan mau dihajar ya. Kan gue bilang ya udah gue nggak bales. Lu tahu nggak kenapa gue ngomong kayak gitu? Untuk memberitahu message sama dia bahwa gue datang sini bukan mau cari ribut atau memukul lu atau mengancam lu. Gue datang ke sini untuk ngasih tahu lu. Ingat baik-baik Bang Farhad Abbas. Anda orang besar, Anda pengacara, dan saya yang setahu saya, Bapak Anda ini orang hebat, Ibu Anda orang baik. Saya tahu itu, Om Ded. Jangan kamu menjadikan kamu punya perilaku di hadapan masyarakat, mengancam orang dengan hukuman, apalagi mengancam orang mau hajar. Orang bukan takut sama lu, cuma malas. Cuma per malam itu gue berpikir, ini orang harus di stop. Kalau dia terus-terusan kayak begini, dia akan merasa dirinya superior. Jadi intinya lu mau ngasih pelajaran bahwa tidak semua orang bisa ditakut-takuti oleh hukum. Betul. Apalagi kita berasal dari tanah yang sama. Karena kita ada siri. Jaga perilaku baik-baik. Supaya kita itu membawa kita punya jati diri dari daerah kita enak dilihat. Oke. Dia mengatakan bahwa Bugis Makassar itu apa istilahnya lu bilang? Sirina Pace. Nah, Sirina Pace itu di zaman penjajah.
Ya terus berarti di zaman sekarang tidak berlaku itu. Dia bilang gitu, katanya itu kan cabut badik, cabut pedang tuh untuk lawan penjajah, bukan untuk saling berlawanan. Emangnya saya bawa badik, saya bawa pedang. Emangnya saya dalam harfiah bahwa kamu punya pedang, cabut. Emang dia punya pedang? Enggak kan, itu kan peribahasa kami. Artinya kalau kamu jual, kami beli. Kamu jual, kami beli. Jadi artinya apalagi kita datang dari satu tanah, jangan kayak gitu, malu dilihat leluhur kita. Kemarin gue beresin nama kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Saya bilang, saya mohon maaf. Saya ini menjaga nilai-nilai itu sampai sikap saya mungkin akhirnya membuat semua orang jadi resah. Saya datang sini bukan untuk bilang saya benar, bukan. Jangan berkelahi ya. Ini urusan saya dengan Farhad. Jadi saya mengucap minta maaf ini bukan untuk menunjukkan saya salah, saya benar. Banyak kok yang dukung saya benar. Dan lu datang ke sana pun di videonya lu mengatakan pukul gak akan balas kan? Iya. Hajar aja ya, nangkis-nangkis dikit lah Om Det. lumayan juga Om Det. Oh dia doang sakit juga bos Iya ya kan, toto kena, tipisnya oke lah Om Farhad, lanjut ya kan. Ya kita sparring aja, tapi gue gak bales Iya, lah. iya, Karena iya. kan gue, dan gue bilang di kamera Om Det, gue tidak akan tuntut lu nih kamera saksinya. Iya, lu pukul gitu Pukul kan. aja enggak kok, gue hard feeling. Potong leher gue kalau gue pergi lapor. Gue ini sportman. Iya. Kalau gue udah bilang begitu, kayak gue bilang ke lu nih, Om Det, pukul gue nih. Gue enggak. Oh, oke. Kira Sabar, belum selesai. Udah senang. Belum selesai. Belum ya. Oke, Sabar ya. sabar. Nah, beginilah kita berbicara. ini baik gitu loh, ya. Jadi artinya kalau tiba-tiba lu bilang, "Dedi Sumargo ya, lu macam-macam sama gua ya, gua hajar lu." Siapa yang ngomong? Dedi, gua lagi podcast, gua bilang. Iya, agak sibuk dikit gitu. Ya, tapi ya. gue juga gak akan ngomong gitu bro. Ya, itulah perilaku. Even though tadi sebelum itu kan gue sempat ngomong ada satu hal yang gue nggak setuju, lu nggak setuju. Iya. Tapi kan ya udah It's gitu kan. okay. Ya udah. Gua sama Om Det itu pernah tidak bersetuju untuk satu kasus yang sama-sama kita ada di dalam hal itu. Iya, iya. Dia komen. Terus gue jawab juga baik, menurut Om Det gimana? Iya. kan? Ya udah Enak gitu. Iya. Dan kalau Om Det merasa mungkin belum selesai, dia pasti telepon gue. Karena itulah gentleman. Iya, tapi menurut gue ya udahlah, udah lu jawab juga, udah begini, Iya. ya udah kan kasusnya tetap berjalan juga, ya udah. Iya, maksudnya gini loh. Kita sesama lelaki pasti ada jiwa maskulin pengen benar, is okay. Tapi kita juga harus memberikan tontonan yang dewasa kepada orang yang nonton, bagaimana menyelesaikan jiwa maskulin kita ini dengan dewasa. Toh saya datang di sana mengkonfirmasi sama dia. Gue bicara baik-baik. Saya tidak melakukan kekerasan, bahkan saya tidak merendahkan dia loh. Saya memuji dia loh, dia pinter. Ya dia senang dipuji. Iya, kan dia suka dipuji. Pada saat dia nanya, maksud lo apa ya? Kan lu pinter. Masa lu bisa makan bulat-bulat omongan wartawan? Masa lu mau diadu sama mereka? Kan lu pinter, harusnya lu cross check dong. Lu kan bisa telepon gue dan lain-lain kan bisa. Masa tiba-tiba gue kemudian mau kucuk-kucuk ngatain lu, Farhad, lu tai misalnya. Iya. Buat apa gitu loh? Iya. Buat apa? Kalau gue mau nyari ribut sama lu, nggak usah gue begitu, gue datang ke Samperin lu dia langsung gitu kan. Iya, lu begini. Tapi menurut dia setelah itu video selesai, waktu lu pulang lu masih ngata-ngatain. Enggak Nggak ada. ada, Om Det. Cari. Gua menganggap setelah video itu dan awalnya gua nggak mau salaman, setelah itu akhirnya kita salaman juga di ruang yang udah mau ke pintu keluar. Itu gua menganggap udah selesai. Wartawan kan nunggu. Bagaimana Bang? Saya anggap sudah selesai. Sudah selesai, Bro. Dia konfirmasi, iya. Oke, jadi kita tidak memperpanjang lagi. Tadi tidak jadi dihajar. Ternyata bahwa ini semua hanya ya udah begini aja. Saya pulang gitu. Terus masalah Agus Novi gimana, itu bukan urusan saya. Kembali kepada masing-masing. Karena urusan saya bersama dengan Ban Farhad sudah selesai. Tiba-tiba besoknya dia ngamuk. Karena ya gue juga ngerti sih. Gue ngerti kok Om Det. Gue ngerti. Gue juga ngerti. Gue ngerti. Gue bisa paham kok posisi dia. Jujur gue bersimpati. Tapi ya lu jangan gitu juga. Dia tiba-tiba marah, nggak ngubungin gua. Dia ngirim gua video tai. Orang jualan tai, bro. Orang India itu ya. Iya. Gue bingung, tiba-tiba besoknya dia ngirimin gua video orang jualan tai. Ini buat setelah itu, terus dia marah-marah di depan wartawan. Saya tuh dihipnotis. Saya bilang saya kayak nambah skill deh. Iya, man. Lu hati-hati sama gua. Bukan uya-kuya kan.
Saya lebih tinggi kayaknya dari aku ya. Saya nggak pakai tisu, ya kan. Saya pakai jaket kulit aja udah cukup ya. Jadi saya bingung, ini kemana ya arahnya ya. Tapi saya udah feeling nih, Bakal dilaporin. dia laporin. Kemarin tuh gue tanya, jadi lu tuh maunya apa? Gue nanya dia gitu. Terus? Berkali-kali yang gue kejar adalah, oke bro, jadi lu maunya apa? Ini Farhad, Denzo harus masuk penjara. Gue gituin kan. Kalau masuk penjara gue setuju nih, gue gituin. Ya beginilah persaingan yang sehat ya. Kita ngomong depan-depanan aja. Ya gue setuju. Gue setuju nih Iya, gitu kan. iya. Tapi dia bilang gini, enggak itu jalan terakhir. Jalan terakhir. Oke, berarti maunya apa gitu kan? Udahlah, masa nggak bisa baik-baik? Gue bilang itu maunya apa? Nah, kalau nggak salah waktu itu dia bilang lu bikin video minta maaf untuk suku Bugis. Iyalah. Oke. Nah, katanya Farhad itu itikatnya nggak baik karena pakai singlet bukan baju adat. Oh, maunya pakai baju adat. Kata menurut kemarin gitu kan? Nanti saya tanya kepada pihak-pihak suku Bugis ya, karena kan gue nggak tahu ya mereka punya gue pakai baju apa ya. Yang penting kan niat dari hati kalau gue. Sama nggak minta maaf ke dianya. Apa yang mau gue minta maaf ke dia? Nggak tahu. Sekarang gue tanya sama lu, kalau lu ada di posisi gue, lu minta maaf apa ke Mungkin dia? dia merasa dipermalukan. Oh, ya itu perasaan dia. Seperti apa yang dia rasakan di awal. Kalau dia merasa bahwa dia dikatain, itu kan subjektif Om Ded. Kita nih tatap-tatapan, tiba-tiba lu marah sama gue. Apa lu natap-natap gue? Kenapa bro? Gue tersinggung. Loh kok lu tersinggung? Gue hajar lu ya. Ya, Boleh nggak? ya perspektifnya beda-beda. Beda-beda gitu loh. Makanya gue bilang dalam satu wawancara, waktu itu ditanya, waktu itu gue lagi di gereja, gue bilang minta maaf tuh gampang. Poinnya apa? Untuk memuaskan egomu atau mencari kedewasaan? Ya lu tahu lah poinnya apa. Ya masing-masing ambil opininya masing-masing. Nah gitu. lu, oke, sekarang gue tanya ke lu deh. Nah lu maunya apa nih sekarang? Gue maunya nomor satu, urusan lu sama gue udah kan anggap selesai. Lu bawa ke ronde berikutnya. Ayo bro. Berarti lu harus melaporkan dia secara hukum juga? Menurutmu? Ayo bro. Bro. Hey. Bro. Om Ded, kita udah kenal lama ya. You know where I come from. Menurut lu gue takut penjara? Gua jadi bagian dari itu kalau gue di dalam. Kalau dia di dalam, apa yang akan terjadi sama dia? Ayo bro. Sama-sama enak aja kita. Saya udah pernah hidup di tengah kondisi yang sangat susah. Lu bisa gak? Simple. Gitu Om Ded. Mau selesai baik-baik? Atau ada yang hancur salah satu dari kita? Enak aja gue. Ya harusnya baik-baik. Baik-baik dong. Ini kan bukan masalah kita. Ini masalah Agus dan Novi dengan uang donasi. Simpel. Jangan dibawa ke arah lain. Semua orang mau disikat. Si ini dia sikat, si itu disikat. Gue bilang orang kemana-mana bullshit deh. Apa sih yang lo mau cari? Jangan-jangan ini pengalian isu. Gue sampai mikir gitu. Jangan-jangan buzzer kali ya. Jangan-jangan ya. Apa di pengalian isu ya? Kok arahnya kemana-mana ya? Sampai semua kasus-kasus yang lain itu ketutup loh. Iya. Asik kita konspirasi sekarang kan. Iya. Jangan-jangan maksudnya ya. Iya, sampai kemana-mana itu ketutup semua. Iya. Gitulah Om Ded. Oke lah, tapi tadi tuh gue ngomong sama dia. Jadi gue tuh nggak pernah menganggap lu tuh saingan, karena gue kalau nonton podcast lu, gue nggak kuat. Jadi lu dengerin orang curhat kan? Tadi gue ceritakan, gue nggak kuat dengerin. Dia tuh bisa dengerin orang curhat 1 jam gitu, dengerin curhat. Nah, giliran begini keluar emosinya. Di tempat gue curhat nggak ada yang bilang gue hajar lu. Iya sih. Coba lu bilang di tempat curhat gue di depan gue eksekusi itu. Jadi nggak curhat lagi dong. Enggak, jadi hajar. Jadi hajar. Hukum jamin rakyat. Setelah ini gue baru tahu artinya itu. Di KBBI kagak ada arti itu. Gue juga baru tahu. Gue cek di KBBI kok pukul untuk membuat orang jerah. Gue juga baru tahu. Kenapa dia jadi ada hajar? Gue juga baru tahu kalau tai itu bahasa Koreanya bagus. Iya. Gue pulang-pulang bini gue bilang tai, lu tai.
Lu harus lihat status gue di IG. Gue tulis Densu Tai. Berarti Densu the Great. Yoi. Kenapa sih nggak bisa positif? Iya, biasa aja. Oke. Kalau gua cut dulu di sini. Kalau gua maunya adalah udahlah baik-baik aja gitu ya. Toh kemarin gue juga ngobrol sama Bang Farhad, gue bilang udah Bang, baik-baik aja lah. Ini urusan begini ngapain lu gede-gedein juga, gue bilang gitu kan. Betul. Nah, cuman ada satu poin nih tadi, balik ke poin yang kedua nih tadi gue tanya. Gue kan nggak gitu, gue ngikutin tapi nggak terlalu ngikutin. Iya. Jadi menurut Farhad kan si Novi itu pernah kita undang kan dulu kan sini kan? Pernah. Novi ini kan mengambil uangnya Agus. Iya. Ya kan? Bla 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 bla. Jadi intinya Novi itu melakukan apalah, penipuan atau apalah dan sebagainya. Pengancaman gitu. Apa segala dan sebagainya. Nah, it's up to you ya. Ini boleh lu nggak jawab juga nggak apa-apa. Karena gue tahu lu ada di tengah-tengah. Tapi menurut lu apa yang terjadi sebenarnya? Oke. Jadi sebenarnya ini kejadian awalnya. Boleh ya gue runut ke belakang. Karena ini ada sedikit di awal. Waktu itu abis podcast di tempat gua pertama kali Agus itu. Jadi Agus itu kan dibawa sama Novi. Novi minta tolong karena kasihan sama Agus ini. Kemudian gue lihat, waduh, bisa nggak ya kita nolong dia? Tapi cobalah, kita mau bantu kan. Setelah itu kita kemudian memasukkan di deskripsi donasinya kemana. Karena kan waktu itu gue tanya sama Novi. Novi bilang nggak apa-apa kalau misalnya mau di yayasan atau di Agus. Dan Agus keluarganya pas gue konfirmasi, dia bilang ke Agus aja langsung. Gue berpikirnya ini kan akan dikawal yayasan dong, betul dong? Iya, harus. Karena kan masuk ke rekening pribadi, bro. Paham itu gue paham, hukumnya gue paham. Cuma kan pasti kan akan dikawal yayasan dong. Karena untuk penggunanya tujuannya adalah pengobatan. Oke. Sudahlah, berikut hari Novi WA. Bang, makasih banyak. Uangnya masuk 500 juta. Ke Agus. Ke Agus? Iya, berarti bagus dong. Berarti terjadi konfirmasi kan. Oke. Ya udah pakai buat pengobatan biar cepat sembuh karena matanya itu infeksinya segala macam. Iya bang, tiba-tiba nelpon lagi. Bukan nelpon, WA sih. Habis itu teleponan. Bang, ternyata nggak 500, 1,5 miliar. Hah? Saya juga kaget loh. Kok bisa miskom? Ada yang ditutupin kayaknya bang. Hah? Ya kita juga jadi curiga dong. Coba dicek aja Nov. Apa sih? Sorry, gue potong. Tapi ini ada 2 rekening katanya Farhad. Satu rekening si Agus aja. Yang rekeningnya Novi lewat jalur lain. Bukan itu, lewat lu? Bukan. Jadi lu nggak naruh rekening Novi? Enggak. Yang gue taruh rekening Agus. Oke, berarti semua masuk uang ke sana lewat channel lu ya? Lewat channel gue. Setelah itu, habis itu Novi melakukan desakan kepada mereka. Desakan dengan tujuan untuk melihat mutasinya. Fair-fairan dong. Akhirnya setelah didesak, mereka akhirnya memperlihatkan mutasi. Di situlah terlihat ada uang yang dikirim ke keluarga Wawanya. Sekitar hampir 90 juta sekian lah ya. Gue kurang ingat detailnya. Kemudian ada uang yang dikirimkan ke istrinya. Sekitar 250 jutaan lah. Ada 50 juta dikirim kepada saudaranya, keluarganya dari Agus ibunya. Kayaknya untuk biaya apa gitu. Bukankah itu hak dia? Hak dia. Gue setuju sampai di sini. Makanya gue tanya di podcast berikutnya ketika gue pertemukan. Agus merasa uang ini apa? Agus merasa ini uang Agus yang dikasih sama orang. Tapi Agus tidak ada sih omongan ke Mbak Novi. Karena tidak ada omongan di awal perjanjian atau gimana. Jadi Agus berpikir ini uang Agus. Oke, setelah itu gue lurusin. Tapi Agus tahu kan kalau uang ini tujuan utama untuk pengobatan dulu. Iya, di sini Agus yang tidak paham gitu kan. Oke, sampai sini gue ngerti. Terus gue bilang sama Novi, Novi maunya gimana? Ya saya maunya uang ini diamankan dulu di yayasan bang. Karena ada penyalahgunaan menurut kami. Tidak mau nanti timbul pertanggungjawaban moral. Karena di mana kami sendiri harus bertanggung jawab pada masyarakat. Saya kan yang bawa pertama. Saya tujuannya bukan mengambil uang ini. Tapi mengarahkan uang ini untuk pengobatan dulu. Karena sekarang yang dibutuhkan oleh Agus adalah pengobatan secepatnya. Karena kondisinya itu harus segera ditindaki. Dengan adanya uang 1, sekian miliar ini kan mempercepat semuanya.
semuanya. Artinya kalau uangnya ditransfer ke yayasan dulu punyanya Novi, berarti Novi juga harus bertanggung jawab untuk membawa Agus ke dokter dan sebagainya. Memang itu yang mau dilakukan. Dan Icang yang juga matain itu udah dilakukan sama Novi. Novi kawal terus. Ngerti kan? Nah, pada saat itu sudah selesai. Nah pada saat sudah selesai, uangnya mau dikembalikan semua ke yayasan, nanti yayasan atur segala macam. Udah oke, udah salaman. Udah salaman. Nih udah begini. Dan gue potong boleh ya? Seandainya Seandainya uangnya dikirimkan ke Novi, iya, 1, berapa M lah, kan yang lain udah kepake dong. Berarti tinggal 1, 90 sekian. berarti tinggal Berkurang lah. Oke. Dikirim ke Novi. Lalu Novi melakukan pengobatan sebagainya dengan uang tersebut. Oke. Habislah 300 juta misalnya. Berarti masih ada 1 M. Apakah uang 1 M itu akan diberikan ke Agus lagi? Iya. Oke. Nanti setelah udah, sisanya Agus mau beli rumah, Terserah. beli mobil. Iya. Oke. Paham. Iya, memang itu uang Agus. Emang itu uang Agus. Makanya ya? saya bilang sama Agus di podcast itu, Agus nggak usah takut. Saya tahu kredibilitas Novi kalau dia bicara dan dia bertanggung jawab kepada saya. Kalau Novi berani pakai uang itu, Lu yang saya sikat. sikat dia. Iya, benar. Saya ganti ke kamu. Fair dong. Benar, fair. Oke. Makanya sampai sekarang uang itu masih utuh. Uang itu masih utuh. Kalau enggak saya sikat Novi. Iya. Ini fair-fairan gue ngomong buat Bang Farhad. Kalau dia berani pakai, nggak usah lu yang turun, saya yang bergerak. Iyalah, karena lu bertanggung jawab. Iya. Karena lu yang membuat itu terjadi. Iya, tapi jangan bobo nama saya untuk diadu domba dong. Oke, Iya. berarti uangnya sekarang ada di Novi ya. Ada di Novi. Apakah Novi membawa Agus untuk berobat dan sebagainya? Sudah dikirimkan surat konfirmasi. Ini menurut keterangan dari pihak Novi, karena kan gue pantau terus. Dia kirim bukti juga. Sudah dikonfirmasi ini bagaimana pengobatan Agus. Dia kirim terus ke pihak Agus. Ya pasti kan didampingi kuasa hukum. Tapi terjadi kealotan di sini. Karena ini udah masuk ke ranah personal. Karena gue juga ngeliat bahwa Farhad punya videonya Agus di rumah sakit sama Farhad dan sebagainya. Iya. Iya, apa jadi gimana? Gue nggak paham gue jadi. Lu tahu ranah personal mainnya apa? Ya jual beli inilah. Bangun sini, bangun sini, ya kan? Kita main begini udah jadi konten. Mainnya arahnya udah ke sana. Kan harusnya kan Novi yang bertanggung jawab untuk membawa Agus ke rumah sakit dong. Iya, Untuk sampai tapi kan pengobatan tidak gitu. disambut. Sekarang gue nyuratin lo. Misalnya gue ngerasa nggak disambut, nggak dikabarin misalnya. Ya bagaimana? Lu mau bagaimana? Kenapa tiba-tiba ada video Farhad dengan Agus di rumah sakit? Karena Bang Farhad merasa bahwa si Novi nggak kooperatif. Jadi ada 2 versi lagi. Ngerti nggak? Masing-masing dengan pendapatnya masing-masing. Makanya Jumat ini akan terjadi. Itu gue baru dikabarin mereka akan ketemu untuk penyelesaian uang Agus ini. Bersama dengan pihak Novi, pihaknya Bang Farhad, CS dan Agus. Kemudian pihak donatur, kuasa hukum donatur dan beberapa ahli inilah gitu. Supaya selesai gitu mereka. Saya baru dikabarin itu saya lihat beritanya kemarin. Kemarin ya? Kemarin. Tadi malam. Donatur buat apa? Karena banyak sekali kan petisi-petisi dari donatur Balikin yang duitnya. nggak mau uangnya dikasih ke Agus lagi karena sudah kecewa. Karena udah terlalu jauh. Rumit kan masalah sepele ini di negara Konoha itu. Gue dengerin lo aja pusing lo ini. Saya juga pusing, tiba-tiba saya mau dihajar bosku. Gue pusing lo dengerin. Tapi ya gimana ya? Tapi katanya Farhad kalau tidak salah, Novi menggunakan ancaman dengan nama yayasan untuk minta Iya. uang ke yayasan. Jadi Novi itu kalau gua nggak salah ya, maaf ya Mbak Novi ya, saya nggak salah ini. Kalau saya salah saya mau dikoreksi. Saya lihat memang Novi berkata bahwa kalau misalnya mereka tidak mau kooperatif untuk memperlihatkan bukti bahwa uangnya kemana, mereka melaporkan ke Dinsos. Saya nggak tahu apakah Dinsos ini sebuah ancaman atau enggak. Kan kalau kita mengancam itu kan barang atau benda atau wadah atau institusi atau apapun itu yang digunakan ini bersifat mengancam legal atau enggak. Kalau pisau kan nggak legal kan, ilegal kan. Kalau polisi legal, ilegal. Kalau Dinsos ilegal apa enggak? Ya dan kita juga nggak tahu kalau sumbangan langsung ke rekening ilegal apa enggak. Sumbangan, iya itu dia. Sebenarnya dalam hal ini sumbangan langsung ke dalam rekening berdasarkan aturan. Yang gue tahu ya, itu Agus bisa kena.
Semua bisa kena jerat hukum dalam Ya, hal ini. bisa dicari-cari. Semua sebenarnya. bisa dicari dong, Bos. Cuma kan Novi tidak mau laporin Agus. Setahu saya sejauh ini. Setelah uangnya ditransfer ke Novi, ini penasaran gue aja karena lu yang wawancara terus-terusan Iya, kan. iya. Apakah ada uang lagi yang di donatur ada yang ngirim ke Agus lagi nggak? Atau lu udah nggak tahu? Udah nggak tahu. Lu udah nggak tahu. Berarti bisa aja dong masih berjalan. Kayaknya ini kan bisa aja masih ada. Masih ada, nggak bisa aja tahu. berjalan. Karena kan Novi udah nggak mau tahu masalah uang yang udah masuk ke Agus. Artinya kalau ini terjadi besok, Novi akan mengembalikan uang itu ke Agus. Iya, semuanya. Dari awal gue lihat, maaf ya Mbak Novi ya, saya pakai nama ini saya jadi nggak enak juga nih, karena harusnya Novi yang jawab. Sepengetahuan gue nih, lihat gue nih, dari awal tuh Novi memang udah mau balikin tuh uang. Dan kalau uang itu dibalikin ke Agus oleh Novi, berarti Novi sudah lepas tanggung jawab terhadap pengobatannya Nah, Agus. maunya Novi supaya enak, jangan sampai nanti dia lagi yang kena, dia maunya caranya juga enak. Itulah kenapa Novi itu sampai sekarang dia bingung, ini gimana baiknya. Satu, dia udah sebenarnya dia tidak masalah sih, dia dilaporkan, itu sependengaran gue dari pengacaranya ya. Tapi yang dia bingung adalah, ini kalau gue kasih donatur marah, terus netizen marah, terus ini marah, jadi baiknya gimana Ya, uang tapi Novinya ini? kepencet juga dong. Kejepit banget, semua kejepit. Nah, Farhad Abbas juga posisinya kejepit. Gue fair kok, karena dia kan udah dihujat, dia udah dia udah diginiin segala macam, dia juga udah bingung, sama-sama kejepit semuanya. Gila. Dan gue tidak personal kok kalau gue anggap udah selesai. Gue fair-fairan. Semua orang kejepit di sini. Farhad Abbas kejepit, timnya Novi kejepit. Lu juga. Gue gak kejepit, mohon maaf. Lu juga dong. Kan ada di tempat lu itu. Iya, tapi kan gue hanya penanggung jawab aja gitu. Lu juga ikut nyumbang gak? Ada. Ada juga. Ada. Tapi kan ngapain gue mau bahas gue nyumbang atau nggak penting toh. Cuman dalam perkara ini apabila uang itu terjadi gugatan, masuk pengadilan, salah satu dari donatur aja berkata, saya minta banding, panjang itu jadinya. Oi, abang ini Densu tidak pintar, orang bodoh. Boleh lu adu. Saya mah tidak kuliah hukum, Om Ded. Cuma boleh lah, ya kan. Paham juga saya alurnya mah. Sama kayak saya bilang waktu diwawancara saya, Agus, saya kirim pesan buat Agus dan keluarganya. Tahu kan Bang Densu dari awal, pernah nggak ngehujat Mas Agus atau keluarga? Pernah nggak Mas Densu nggak bantuin? Bahkan waktu penyelesaian di awal, maaf ya, ini agak nyombongin kebaikan ya. Saya bilang, sudah Nov, biar uang yang 90 sekian juta ini kan masih dipermasalahkan sama Novi dan wajar dipermasalahkan karena dipakai untuk hal yang lain. Nanti saya ngurus. Yuk selesai ya? Ngurus tuh maksudnya lu gantiin. Iyalah, udahlah. Tutup mata lah. Selesai ya? Udah. Wawa, makasih Bang Den. Ini Wawa juga cengli loh. Ini surat kuasa surat sertifikat saya kasih ke Bang Den aja ya, sebagai bukti saya mau tanggung jawab. Jangan kasih ke Novi aja. Iya Bang Den, ribut besoknya. Saya mau pingsan. Farhad datang jadi kuasa hukum, segala macam ribut. Ya, saya sempat ngomong sama Bang Farhad, mendingan lu mundur kalau lu tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan itu hak gua dong. Bukan gua bilang kapasitas dia sebagai lawyer itu jelek, tidak. Saya tidak ada bicara di substansi itu. Saya menganggap bahwa dengan datangnya dia, dengan proses yang sudah sebulan ini, saya melihat bahwa ini sudah tidak bagus arahnya. Lu harus mengambil tindakan tegas nih, Bang Farhad. Artinya lu harus bersikap sebaik mungkin untuk bisa bermediasi dengan Novi untuk penyelesaian. Karena yang rugi ini paling besar si Agus. Nah, oke, ini gue out of topic ya. Ada video Agus mujizat bisa ngeliat lagi tuh. Saya kurang tahu itu Om Den. Jujur ya, saya ngelihat itu. Saya bersyukur dalam hati orang ini bisa melihat. Ya, ngerti ya. Tapi di satu sisi,
Jadi selama ini dia bisa melihat apa kagak? Ya makanya karena itu jadi jokes gue di mana-mana gitu. Ya udah. Di somasi juga jadi jokes gue, ya kan? Wah ternyata Lu harus dituntut sama Agus sih. lo kan mujizat. Kalau Anda tidak percaya mujizat, Anda tidak percaya agama. Iya. Tapi katanya Bang Farhad kemarin gue bilang lah, itu bukannya Agus sudah bisa lihat lagi? Enggak, itu enggak. Iya, dia bilang itu apa karena kebiasaan aja. Oke lah. Gimana kebiasaan duit 50.000 tahu gimana itu? Iya, kebiasaan dia melihat uang 50.000, dia tahu lah itu 50.000. Enggak bisa. Itu kan kebiasaan. Udahlah, semua ini kebiasaan. Tai lah lu. Udahlah, wah tuh kan. Ini bisa ketuntut deh. Iya. Somasi dia. Dia nggak usah, dia udah punya acara somasi. Udah punya, nggak jadi. Iya, lu lihat nggak video itu? Lihat, kan gue komen. Loh. Gue bilang loh. Aduh, putus lagi. Ini apa nih? Aman nggak? Suara lu keluar nggak? Keluar. Gue bilang, loh. Tunggu gue tuh loh. Itu gue berpikir dulu kayak, loh. Apa jangan-jangan pas di podcast udah bisa ngelihat? Nah iya, karena di Agusnya juga ngomong amin gitu kalau nggak salah. Tapi gitu nggak boleh. Gue nggak boleh gitu karena itu kan gue menjudge ya. Iya. Apa mungkin memang tidak bisa melihat, tapi mungkin karena itu rumah dia, di situ kan mungkin sudah terbiasa. Enggak ada kata-kata bisa dikit kok. Udah ada kata-kata Iya. itu kok gue lihat di videonya. Iya, kok. kan pasien di situ kan udah dibantahkan lagi sama timnya Farhad CS itu kan udah dibantahkan lagi bahwa itu sebenarnya apa begitu. Kalau itu sebenarnya nggak kelihatan juga, nggak tahu juga gue sama gimmick-gimmick itu semua. Ya makanya. Banyak banget Gue cuy. bilang itu gimmick atau bukan? Gue bilang gitu. Ya enggak, dia emang ya udah lah. Ya udah, banyak banget cuy. Bentar lagi sumpah pocong nih. Iya makanya. Bilang gue ke sumpah pocong ini. Seru ya. Lucu ya. Capek banget. Main podcast jangan serius-serius, beginian main dong. Ya lebih kena perkara lu. Lebih kena perkara lu. Sekali-sekali berkunjung ke rumah Bang Farhad. Lebih kena ya perkara kan? lu. Kemarin waktu Doktif aja begitu muncul di lu. Udah muncul nih. Udah mati, buang aja itu video. Iya. Itu sebenarnya mau panjang itu. Iya Pak. Itu udah mau panjang, ketutup sama ini. Iya itu Aduh, panjang loh. Ini gue masih ngikutin sampai hari ini. Itu panjang. Sekarang gue mau nanya, lu mau undang Doktif lagi nggak? Gue bilang sama dia nanti kalau udah masuk ke udah masuk laporan gue undang lagi. Gue tunggu banget. Dan bisa gak lu membuat mereka itu bertemu berdua? Dia tuh bilang pada saat itu Iya. nggak ke tempat lu. Oh memang betul. Hah? Ini gue konfirmasi sama lu ya. Hah? Jadi dia itu tadinya ke lu dulu. Hah. Tiba-tiba malamnya dia nanya, Bang Den, ini ada Doktif temennya si Om Dewa ya. Ada Doktif nih. Tadi ada dari Om Deddy. Oh iya, mau nggak podcast? Ya, mau lah, sih gitu. Nah gue berpikirnya lu naik duluan. Karena gue tungguin paginya. Lah, kok bukan Doktif? Iya maksud gue lu naik duluan, ntar gue malamnya. Oh. Karena kan kita beda Nah, pembahasan. terus gue begitu gue lihat lu beda pembahasan sama Pak. Ya gue gak tahu kan, gue gak Sama gue isinya. gak tidur sama lu ya. Iya. Gue gak setiap hari sama lu, gue kagak tahu. Begitu gue lihat kaca pembesar ya, Iya. bawa kaca pembesar, ini sama. Iya. Gue mikir ini sama bos, isinya sama ini. Iya, makanya gua gue lihat. mikir lagi ada pemikiran kedua. Ini kayaknya panjang deh ini masalah. Sama, gue juga ngeliatnya Iya. gitu. Udah buat dia aja. Boleh gak kita kolaborasi aja ya untuk menyelesaikan masalah itu? Karena itu lumayan loh. Gede. Itu lumayan gede Gede. loh. Itu berat loh. Sekarang ini posisinya DRL kan lagi posisi jomplang ya. Iya. Dia harus dibantu loh. Lu mau bantu dia nggak? Ya lu bantu yang mana, gue bantu yang mana gitu, deal-dealannya gitu. Kita berpihak ya. Kita berpihak beda gitu aja mendingan. Oke deh. Jadi di sini lu, di sini gue Iya, gitu iya, kan. iya. Lawan. Tapi nggak fair loh, kita podcaster loh. Kita harus di tengah bro. Tapi berpihak. Lucu banget sumpah, ini podcast apa ya Allah. Tapi serious questions ya. Iya, iya. Anyway, congratulations for the kids ya. Terima kasih. Congratulations. Terima Gue kasih. ngeliatin lu bayinya lucu banget. Orang baru punya baby jangan diancem-ancem dong. Iya. Lagi udah lagi happy-happynya. Soalnya nanti kan akhirnya baby gue jadi tahu nih jejak digital gue. Pacarnya nanti edukasi buat pacarnya.
Jejak digital lo yang lebih parah lebih banyak. Gak usah. Jadi pacar gue kalau mau nyamper ke rumah mikir dulu, pastiin serius. Iya benar. Kalau enggak saya yang ke rumahmu. Kalau enggak, ya, saya ke rumahmu betul, ya. Betul. Oke. Gini, lu kapok gak? Apa nih? Yang ngurusin ginian endingnya. Enggak sih. Menurut gua semua hal yang kita kerjakan itu ada maksud Tuhan di dalam. Kalau orang melihat caranya A, gue melihatnya AB. Karena gue melihatnya itu di dua sisi, bahwa apa yang terjadi, masalah itu akan menjadi sebuah berkat apabila kita bertindaknya seperti apa. Gue tuh tidak pernah percaya ketika lu benar, ketika lu salah, lu akan menjadi salah dan benar di kemudian hari. Tidak. Tapi salah atau benar dalam hukum bisa dibeli. Betul. Ya itu omongan Anda ya. Omongannya Pak Mahfud. Oh ya Pak Mahfud. Oke. Kita semua meralat itu. Oke. Jadi tindakan itu yang menentukan. Kalau anggap Om Deddy sekarang benar, kalau tindakannya salah, dia menjadi salah. Om Deddy salah, tindakannya benar, dia menjadi benar. Karena yang dilihat masyarakat sekarang ini bukan benar salahmu, tapi bagaimana kamu bertindak terhadap salah dan benar itu. Kalau kamu di awal itu sudah salah, alangkah baiknya kamu bersikap jantan. Dan itu membuat kamu terlihat baik. Tapi kalau kamu sudah salah, bersikap pun tak jantan, apa yang orang mau pandang baik dari kamu? Itulah siri napace. Itu poin ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Satu lagi. Belum ya. Satu lagi. Terakhir. Iya. Ini kasus Nopi sama Agus ini masih mau lu ini nggak? Lu temenin nggak? Oh, gue mau nggak mau harus mantau karena gue ada tanggung jawab. Apabila Novi melarikan uang ini, saya akan kejar dia. Dan saya akan ganti sama Agus. Saya udah buka omongan laki-laki. Oke, jadi masih lu pantau terus. Pantau karena saya ada tanggung jawab di situ. Tapi juga. apakah masih mau lu bawa lagi ke podcast lu? Kayaknya enggak sih sementara ini. Cuman kalau ada tendensi di mana ada penyelesaian masalah, kemudian mereka menghubungi gue karena kita kan media broadcast, ya kita kasih payung di situ. Tapi mungkin gue tidak akan lagi menjadi hostnya sih, cukup ya. Nah kemarin kan dari Novi juga minta ke sini ya. Tapi maksud gue waktu itu gue bilang tunggu dulu, gue mau lihat beritanya sama. Karena pada saat itu tengah-tengah keramaian kan takutnya salah. Iya. Gitu kan. Menurut Gimana? Ya menurut lu akan udah tidak akan lagi. Gue kasih media gue untuk kebutuhan broadcasting kalau terjadi upaya. Ya kan hostnya harus lu juga. Nggak, gue nggak mau. Karena tidak fair lagi. Nanti jatuhnya subjektifnya lebih ke sana. Karena kan gue udah ada masalah dengan Bang Farhad ya. Dan gue pikir tidak subjektif kalau gue jadi hostnya. Udah gak fair lah. Harus orang lain aja. Gue datang kalaupun diundang atau bagaimana ya gue tidak gimana ya udah silakan. Karena tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah itu. Dan gue gak boleh intervensi loh. Kecuali uang itu dipakai sama Novi. Ya itu beda lagi. Beda cerita. Itu sikat semua bareng lah. Oh gue sikat semuanya. Iya kalau itu ya. Iyalah sama-sama fair lah. Lu pada saat ke Farhad itu bini setuju? Istri gue mendukung apabila untuk kebenaran. Nah karena gue datang ke sana untuk kebenaran yang gue yakini lu gak boleh. Kalau kita sesama, apalagi sesama dari Sulawesi Selatan, lu gak boleh lo gituin gue. Kita tuh punya, gini loh Om Ded, gue gak tahu, mungkin agak susah ditangkap ya. Kita itu punya jati diri Om Ded. Gak mungkin lu tiba-tiba datang nongol dari Batu, Mane gitu. Yeah. Kita semua punya kesukuan, kedaerahan. Tapi walaupun begitu kan kita di NKRI. Itu yang membuat NKRI ini menjadi kuat gitu loh. Karena prinsip-prinsip dari semua suku ini yang sangat mengutamakan harga diri. Mungkin di tempat lain namanya beda-beda. Tapi kalau di tempat saya namanya Sirina Pace. Artinya kalau kita sama daerah jaga. Bukan hanya sesama daerah loh, apalagi ke daerah lain. Yang pertama kali bawa daerah dari mana tuh siapa? Itu waktu gue di depan pagar itu. Jadi awalnya dia nelpon gue, nanya gue orang Makassar, nanya gue orang mana? Gue bilang gue orang Makassar, saya orang Bugis. Oke, itu satu. Kemudian abis itu gue di depan pagar waktu ke rumahnya dia, gue diginiin, rewamu. Apa tuh? Berani banget lu datang sini. Okay. Saya bilang iya, saya sudah janjian. Oh, orang mana? Orang Makassar kok. Iya saya orang Makassar. Saya orang Makassar. Oh singkam aja Ki, sama-sama. Anu orang Badi. Kau bawa Badi? Dia nanya. Saya bilang saya bawa Badi. Kalau kita bawa Cawu nih.
Apa tuh? Kalau Bapak bawa silahkan cabut. Karena kalimat yang dikeluarkan itu udah memprovokasi gua. Oh, kalau gitu sebenarnya harusnya case close dong. Iya, makanya gue bilang. Bukan lu yang pertama kali ngebawa-bawa suku dong. Bukan, sebenarnya kalau mau cari salah benar itu nggak penting sekarang. Karena akhirnya poinnya lu mau kemana? Masalah case yang waktu di rumah lu udah selesai. Setelah itu lu ada nggak terima, telepon gua bro. Den, sorry nih, kok jadi gini ya? Kok gue dihujat ya gini-gini? Oke, kita cari penyelesaiannya bro. Enak kan, Om Ded? Iya harusnya gitu. Tinggal gue undang di podcast gua, kita ngobrol, Ketawa-ketawa. selesai, betul? Betul. Mau cari baik, makanya manusia tuh cari baiknya, jangan cari taenya. Tae, the great. Cari baiknya jangan cari taenya. Taenya, karena kalau taenya yang dicari, bisa penafsirannya di kepala sesuai dengan apa yang ada di kepalanya. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan 3, 2, 1, and Denny Sumargo. Oke. Lu gak pernah ngundang gua lagi sih? saya lihat Bapak sibuk di militer ya. Bersama dengan Pak Prabowo ya. Saya agak takut sekarang. Saya udah bilang sama semua orang, Den lu hebat ya sekarang ya. Lu nomor 1 podcast. 2. Nomor 1 tetap Deddy Corbuzier. Udah biarin dia di situ. Kenapa? Saya gak mau berusaha sama dia. Saya nomor 2 aja. Tapi ya enggak lah, dia kan orang Makassar juga. Kalau gua kan masih ada turunan Cina juga kan. Iya. Kalau lu cabut badik, gua bikin cengli lu. Thank you. Lagi ada ya. Thank you so much. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.